Halo semuanya, welcome back again di Chan channel yang membahas tentang permesinan, pemrograman, dan teknologi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat program spot drilling secara continuous atau sekali proses dalam pembuatan lubangnya. Seperti berikut ini. Oke, program spot drilling seperti apa dan gimana bikinnya? Yuk kita bahas. Di sini sudah tertulis kode-kode yang akan digunakan dalam pembuatan program. Ada G00, G01, dan lain-lain. Ada yang mau saya highlight di sini. Yang pertama adalah G90, digunakan untuk perintah absolute, dan yang kedua adalah G91, digunakan untuk perintah incremental. Apa itu absolute atau incremental? Sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya tentang cara membuat program NC Bubut. Di situ dijelaskan perbedaan antara perintah absolute dan incremental. Kalian bisa lihat di situ. Nah, untuk mesin milling sendiri, untuk gerakan absolut dan incremental, menggunakan kode G90 dan G91. Sedikit beda dengan bubut. Di bubut, kode G90 dan G91 ini nggak ada atau metodenya berbeda. Kemudian di sini juga ada G43, ini digunakan untuk offset tool yang mau dipakai. Untuk yang G-code yang lainnya sih sama dengan program bubut di video sebelumnya. Terus untuk M-code yang digunakan saat ini juga sama dengan video sebelumnya. Oh iya, tapi untuk M-code sendiri itu tergantung dari mesin. Kadang-kadang suka beda komen M-code-nya, jadi dicek aja di manual mesinnya ya. Oke, di sini kita akan praktek cara buat programnya. Di sini kita akan melubangi sebuah media atau workpiece dengan kedalaman 25 mm dengan posisi lubang berada di tengah. Di sini diketahui bahwa posisi lubang berada di koordinat 0,0. Itu adalah posisi X dan Y-nya. Untuk programnya, pertama-tama kita buat dulu G91, G28, G00, Z0. Ini adalah untuk posisi home machine, atau fungsinya adalah untuk mengembalikan posisi tool ke tempat home machine. Alasan kenapa saya bikin gerakan ini adalah agar posisi tool aman terlebih dahulu. Misal nih, tool dalam kondisi dekat benda kerja, terus kita lupa nggak balikin posisi toolnya ke posisi home atau aman, maka bisa terjadi crash atau tabrakan antara tool dan benda kerja saat kita jalanin programnya. Maka dari itu, dibuatlah program ini untuk safety. Ingat bro, safety itu prioritas utama. Lanjut, kemudian kita bikin G50 S3000. Ini untuk pemberian batas limit maksimum putaran spindle. Ini juga untuk safety. Terus T0101 ini untuk tool change atau pergantian tool yang teman-teman mau pakai. Kemudian G90, G54, G00, X0, Y0. Ini untuk positioning. Nah, untuk posisi 0 benda kerja atau G54-nya, di sini saya setting di tengah benda kerjanya. Dan untuk posisi lubang yang mau diproses, kebetulan posisinya di tengah benda kerja. Jadi koordinatnya ada di titik X0, Y0. Terus G43, Z50, H1, ini untuk positioning Z atau ketinggian tool. Untuk settingan kali ini, permukaan benda saya jadikan titik nolnya. Terus G00, Z5, ini untuk pendekatan Z ke titik 5 mili sebelum permukaan benda. Terus M01, ini buat optional stop untuk berhentiin proses. Fungsinya jika kita mau proses barang pertama, kita bisa cek terlebih dahulu posisi sebelum proses, apakah benar atau salah. Jika sudah fix dan oke, program M01 bisa dihapus atau di-skip nantinya. Selanjutnya adalah S2500 M03. Ini untuk putaran spindle-nya. M08, ini untuk menghidupin atau ngaktifin coolant eksternalnya. Terus G04 X0,5 untuk dual atau penilaian proses. Program ini boleh dipakai, boleh juga enggak. Kalau saya dipakai, karena saat menghidupin coolant kadang terjadi delay beberapa saat. Makanya saya kasih delay, biar mastiin coolantnya keluar dulu, baru proses drilling. Oke, selanjutnya G01 Z-25 F500. Ini program untuk proses pengeboran dengan kedalaman 25 mm dan dengan kecepatan pemakanan 500 mm per menit. Kemudian G00 Z5, ini untuk rilis atau ngebebasin tool setelah drilling, yaitu sejauh 5 mili dari permukaan benda. Kemudian M05 untuk stop spindle.
M09 untuk stop coolant, kemudian G91, G28, G00Z0 itu untuk home positioning lagi, dan yang terakhir M30 untuk mengakhiri program. Nah, kelar dah itu program. Untuk lebih jelasnya, jadinya seperti apa, kita akan simulasikan programnya biar nggak penasaran. Oke bro, sekarang kita akan simulasikan hasil dari program yang kita bikin tadi. Pertama adalah posisi home, kemudian setting limiter RPM, lanjut ke ganti tool, kemudian bergerak ke posisi lubang. Kebetulan posisi lubang di titik X00, jadi nggak gerak kemana-mana. Kemudian tool bergerak ke titik 50 mili, kemudian bergerak lagi ke titik 5 mili sebelum permukaan. Sebenarnya pergerakan 50 dan 5 mili bisa dipilih salah satu untuk mempersingkat waktu. Tetapi di sini saya berikan 50 karena untuk alat setting yang saya pakai kebetulan ukuran ketinggiannya 50. Jadi saya kasih tuh gerakan 50 buat cek dan dicek ketinggiannya aja. Kemudian lanjut ke M01. Untuk di sini proses berhenti. Nah, waktu berhenti di sini bisa kita pakai atau gunakan untuk konfirmasi ketinggian. Kalau oke, lanjut pencet start lagi. Oh iya, untuk mengaktifkan agar M01 ini terbaca, biasanya ada tombol khusus yang harus diaktifkan di panel. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya spidol berputar. Kemudian coolant aktif atau nyala. Kemudian dwell atau penilaian proses selama 0,5 detik. Kemudian proses drilling sedalam 25 mili. Kemudian naik lagi ke titik 5 mili di atas permukaan. Kemudian spindle stop atau putranya berhenti. Coolant stop, coolantnya berhenti. Kemudian tool kembali ke posisi home dan program berakhir. Selesai deh. Gimana? Gampang bukan? Oke, selanjutnya bro, ada versi lain dalam pembuatan program drilling. Kode-kode yang digunakan dalam pembuatan program sama dengan yang sebelumnya. Cuma ada yang beda di versi ini. Ada tambahan kode lagi, yaitu G98, G99, G81, dan G80. G98 ini untuk posisi titik balik, yaitu posisi terakhir sebelum proses pengedrilan. Misal, kalau posisi sebelum proses di Z10, ya ntar balik lagi ke Z10. Kalau Z5, ya ke Z5 lagi, dan seterusnya. Kemudian G99. Ini adalah posisi titik balik yang diatur. Kalau ini tuh setelah proses balik lagi ke Z ketinggian yang diinginkan. Misal, posisi terakhir sebelum proses di Z10. Kemudian setelah selesai proses diatur di posisi Z5. Maka tool akan kembali ke Z5 sesuai yang diperintahkan. Terus ada G81. Ini kode untuk proses spot drilling cycle. Ini tuh kode khusus yang dipakai spesial buat spot drilling. Ini satu command line penggunaannya sebaris dengan G98 atau G99. Terus selanjutnya ada G80. Ini fungsinya untuk menyudahi atau menyetop kegiatan si G81 ini. Nah, untuk yang versi cycle drilling ini, semua G-code yang dijelaskan tadi itu satu paket atau satu kesatuan. Oke, without berlama-lama kita lanjut bikin contoh programnya. Oke, di sini kita akan praktek cara buat programnya. Yang pertama adalah dengan menggunakan kode G98 atau tipe G98. Tujuan prakteknya sama kayak yang pertama tadi, yaitu melubangi benda kerja di titik 0,0. Nah, di sini saya singkat saja untuk pembuatan programnya karena sama kayak sebelumnya, cuma diganti pas di bagian proses pengedrilannya aja. Yang ada di kolom ini kita akan ganti. Kita ganti dengan G98, G81Z-25, F500. Ini untuk perintah cycle spot drillingnya. Kemudian, G80 ini untuk menyudahi cycle spot drillingnya. Udah, itu aja yang diganti, nggak banyak kok. Oke deh, kalau gitu kita lihat simulasi programnya. Oke bro, sekarang kita akan simulasikan hasil dari program yang kita bikin barusan. Gerakannya sama seperti yang program pertama tadi, yaitu posisi home, setting limiter RPM, ganti tool, kemudian bergerak ke posisi lubang,
ke titik Z50, terus bergerak lagi ke titik 5 mili sebelum permukaan. Kemudian lanjut ke M01, proses berhenti, ini untuk konfirmasi ketinggian. Kalau oke, lanjut pencet start lagi. Kemudian spindle berputar, coolant nyala, kemudian dwell selama 0,5 detik. Kemudian proses drilling dengan program cycle G81 sedalam 25 mili. Kemudian naik lagi ke titik 5 mili di atas permukaan. Kenapa bisa naik lagi ke titik 5 mili? Nah, di sini perbedaan untuk penggunaan program cycle-nya. Kalau pakai program cycle, kita nggak perlu buat program gerakan untuk Z kembali ke atas, karena untuk gerakan kembalinya udah ada perintah G98, di mana G98 itu setelah proses drilling akan kembali lagi ke titik awal sebelum proses, seperti yang udah dijelaskan tadi. Karena itu setelah proses, tool bisa balik lagi ke titik 5 mm. Kemudian G80, di sini cycle prosesnya di cancel atau di stop. Kemudian spindle stop, coolant stop, tool kembali ke posisi home, dan program berakhir. Oke bro, sekian aja bro, gampang kan? Sama, cuma beda di pergantian program proses drillingnya aja. Nggak susah kan? Untuk yang versi G99 akan kita lanjutkan di video selanjutnya di part 2. So, pantengin terus channel ini. Thank you for watching. See you and bye-bye.